tiba-tiba kok merah, anaknya biasanya rewel, terus keluar cairan nanah yang bau, itu berarti dia infeksi kelihatan. Ini sampai berarti didiemin aja ya. Yang kayak gini jadi didiemin cuma di lap-lap doang. Kalau di waswak pun juga di tap-tap doang. Iya, jadi ngeringinnya cukup di tap-tap, terus yang bawah juga di tap-tap gitu biar kering. Pakai lap ya, lap. Handuk bersih. Kering atau basah? Kering, kan ngeringin. Iya. Habis mandi tuh, ya. Kalau wasrap nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang bisa kering, karena tujuannya biar kering aja. Nggak usah ditutup kasa, nggak usah ditambah betadin, nggak usah tambah alkohol. Jadi prinsipnya bersih, kering dan terbuka. Bersih itu ya habis mandi kena air tadi ditap-tap. Pakai tisu yang halus, tisu wajah boleh ditap-tap gitu. Terus kalau pakai pampers atau popok dilipat, jadi di bawah kali pusarnya ya. Semakin dia, karena kalau ketutup dia kan nggak kena udara, nanti pusarnya jadi tutupnya lama. Iya. Berarti nih nanti kayak gini gitu nggak apa-apa ya berarti? Apa? Berarti nonjol ininya gitu ya? Itu nanti lama-lama masuk kok. Gitu. Itu nggak terus dia menjadi bodong gitu nggak. Jadi kalau orang dulu kan masih ditambah koin biar katanya nggak bodong, malah nggak tahu. Nah kayak gitu. Kasih betadin nggak apa-apa, tali pusar. Kasih betadin Nggak usah. Alami aja ya, nggak usah dikasih. Prinsipnya bersih, kering dan terbuka. Kasih alkohol juga nggak boleh. Nggak boleh. Tutup kasa Pampers di bawahnya katanya. Kok dia copot? Lepas. Oke. Ya saya lanjut. Terus perawatan tali pusar udah. Terus sebab-sebab bayi nangis nih. Kalau babynya nangis, yang penting kuncinya mamanya nggak boleh panik. Karena kalau panik itu nanti dia makin rewel, itu udah otomatis. Secara nggak sadar itu nyambung. Terus nanti kalau semisal dia rewel, cari tahu dulu. Kalau dia kehausan kan dia ketahuan tuh mangap-mangap nyari. Terus tangannya di mood kayak gitu. Atau kok ini anak udah kenyang, tapi masih rewel. Coba dia mungkin pampersnya basah, popoknya basah. Kalau popok kan ketahuan ya popok kain dia basah. Cuma kalau pampers kayak gini kita juga harus rajin ngecek. Karena nanti semakin dia banyak minum, biasanya sama pupuknya semakin sering. Bisa 6 sampai 8 kali sehari. Kalau minumnya udah adekuat gitu, seiring berkembangnya lambung, sensasi laparnya juga mulai heboh, makin heboh nanti akan pasiennya akan seperti itu. Nah itu normal ya Bu. Jadi kok anak saya mencret kayak gitu, padahal enggak gitu, padahal konsistensinya biasa. Iya kayak semalam. Apa? Dia beberapa kali pup, baru dibersihin, pup lagi. Oh itu bukan mencret? Enggak, kalau mencret dia cair. Jadi semisal dia mencret itu enggak, konsistensinya enggak kayak biasanya, jadi dia air kayak gitu. Gitu. Tapi kalau masih 6 sampai 8 kali itu normal. Apalagi kalau memang dia minumnya banyak, nanti minum pipis, habis minum kayak gitu. Terus bisa jadi juga karena kegerahan, bayi itu berkarya karena kegerahan. Jadi kadang kita rasanya takut kedinginan padahal suhu kayak gini udah anget nih. Nah nanti jangan dikasih yang tebel-tebel. Atau kalau misalnya malam dingin boleh dikasih yang panjang-panjang di bedong gitu, nggak apa. Fungsi bedong pun sama, cuma buat menghangatkan. Jadi nggak perlu yang bedong kenceng gitu, nggak perlu. Dia butuh ruang buat gerak motoriknya dia. Jadi tetap dilonggarin. Jadi kalaupun tangan dia keluar biarin aja. Jadi nggak mau di bedong, tangannya keluar. Iya. Jadi kalau susah dingin pakai ini dia lengan panjang. Gitu. Terus untuk nanti kalau semisal nggak minum boleh setiap pagi dijemur 15 menit. Boleh dibuka nggak apa-apa, boleh juga nggak apa-apa. Semisal dia pakai baju, buka aja kancingnya. Gitu. Yang penting pakai nafas aja sama matanya, jangan kena matahari langsung, soalnya pasien bisa silau gitu. Boleh. Kalau kan positif itu boleh. Jemur aja 15 menit, 30 menit. Jam berapa itu biasanya? Jam 9. Masih jam 10 masih bagus. Iya, masih bisa. Terus kalaupun semisal mendung, nggak usah jemur, nggak apa, yang penting asinya yang kuat. Ya, jadi mengasihi, menyusu
menyusui bayi itu tidak yang dikasih jam per 2 jam per 3 jam, harus enggak sesuai alarmnya dia. Jadi kayak bosnya tuh dia gitu, jadi kapan dia menyusui ya kita kasih gitu. Jadi nggak usah pasang alarm jam 14 jam 16 gitu, nggak usah. Kalau misal ibu nanti malamnya dia begadang, siangnya cenderung tidur, boleh sambil dilatih dari pagi sampai sore, dilatih mau di setiap 2 jam dibangunin nggak apa-apa sambil disusuin. Terus nanti malamnya biar semaunya, jadi dia juga biar bisa mengenal waktu kapan siang kapan malam, karena kalau kayak gini kan dia belum tahu kapan waktunya tidur, kapan waktunya melek. Yang penting menyusui itu secara on demand. Selama bayinya mau, jadi bukan maunya kita, tapi bayinya dia bosan. Udah dipaksa, udah diketik-ketik masih nggak mau. Iya, tapi jadi nanti ada jam-jam yang dia nyusu kuat banget kan. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih proses latihan dari kemarin habis lahir sampai hari ini. Ya emang kita harus latih kayak gitu, tapi nanti seterusnya kalau semisal nih siang dedeknya masih tidur, cenderung tidur, ibu juga usahakan istirahat biar nggak kecapean. Kalaupun malam dia minta begadang, ibu nggak terlalu capek gitu, karena nanti kan bisa stres, bisa pengaruh juga ke ASI. Terus apalagi ya, untuk pijat baby, sebenarnya pijat bayi itu dari habis pulang dari rumah sakit boleh dipijat-pijat, terus nggak ada teknik khusus juga. Kalau pijat bayi pun juga nggak yang ditarik-tarik gitu, nggak cuma dielus gitu, terus terus jarinya gini gitu, terus badannya misal ini bayi ya, nah misal kayak gini. Boleh dadanya digituin? Boleh, ringan aja. Kan ya enggak di gini-gini kan, halus aja gini, terus disilang gini. Terus perutnya biar mengurangi kembung pakai teknik I love you, I love you. Pakai baju atau dibuka kan, dipijat gitu. pakai lotion nanti boleh. Sebelum mandi dipijat-pijat dulu boleh, I love you kayak gitu. Yang penting dedeknya pas lagi nggak rewel, nggak pas lagi demam, pokoknya dia nyaman aja gitu ya. Terus juga jangan pas lapar banget, jangan pas kekenyangan banget, karena nanti bikin muntah gitu ya. Terus kakinya boleh digini-giniin, ringan aja, terus digini-giniin. Terus punggungnya juga boleh, tummy time boleh ya bu, jadi bayinya ditengkurapin asal dia nggak rewel. Kalau rewel ya jangan dipaksa, sama diginiin. Nggak bisa nafas tuh gitu. Lah kan kepalanya miring. Ini kan bonekanya kaku, tapi kan masa iya bayinya gini aja kan enggak. Dimiringin kepalanya. Biasanya kan dia ngangkat-ngangkat gitu. Tapi kalau ini jangan dulu ya, lehernya masih dulu nih. Boleh, mau ditambahin boleh asal dia mau. Maunya tuh dia nggak rewel. Kalau rewel ya. Selama berapa berapa bulan ya untuk dipijat-pijat gitu? Dipijat itu nggak ada batas. Nggak ada batas. Mau dari sekarang sampai besok dia umur 2 tahun juga nggak apa-apa gitu, nggak ada batas. Usahakan kalau mau pijat dari keluarga, ibu apa neneknya, karena sebenarnya kita pijat bayi itu kan kita nyentuh ya, kita bonding, kita sambil cerita, kita ajak ngobrol, itu bonding gitu. Nanti kalau babynya udah rewel ya udah stop, itu nggak boleh dipaksa gitu. Terus sama kemarin yang dari dokter Tio yang kaki yang digigit 4 ya, digini-gini. Semua jarinya digini-gini nggak apa-apa sih. Tapi jangan ketarik-tarik banget gitu ya. Iya, lembut aja. Lembut, cuman yang begini. Itu kayak kita mijetin orang dewasa, nggak boleh ya. Gitu. Terus nanti ditinggal kerja nggak dedeknya? Enggak, saya kan ibu rumah tangga. Oh iya, mudah-mudahan bisa full ASI ya bu. Yang penting kuncinya dari ibu sendiri nih, makannya banyak. Kalau nggak ada alergi nggak usah pantang, jadi telur, daging, ayam-ayaman, ayam beneran ya, bukan ayam-ayaman, itu dimakan aja yang pokoknya tinggi protein boleh. Sehari misal mau makan putih telurnya 3-4 biji boleh, karena buat penyembuhan luka juga lebih cepat. Putih telurnya ya. Putih telur boleh. Terus semisal minumnya kita juga harus perhatikan. Jadi sehari 2,5 sampai 3 liter target, minimal 2,5 harus dapat.
mau teh, susu, jus, air putih boleh. Gitu. Teh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita butuh jumlah cairannya bukan jenisnya. Kalau 2,5 liter air putih aja kan kita cukup mutah ya, kecuali kalau ibu emang senang air putih ya. Tapi kan kadang ada orang yang sebenarnya malas air putih gitu, boleh jus kayak gitu nggak apa-apa. Selain kopi pokoknya. Kalau kopi jangan dulu. Gitu. Terus yang penting harus happy, nggak boleh stres. Terus dukungan dari keluarga itu juga penting ya Pak. Iya. Nanti semisal malam begadang ya gantian kayak gitu, nanti ibu sesekali istirahat, papinya yang nungguin gitu. Gitu ya. Terus yang penting kerjasama sih dalam keluarga. Apalagi newborn kayak gini kan capek Bu sebenarnya ya. Yang penting kerjasama dari keluarga. Terus itu buat dukung dari eksternalnya nih. Terus apa ya, sama sering-sering diasiin. Karena babynya itu kan sebenarnya kan hormon kita buat menyusui itu ada dua, ada prolaktin, ada oksitosin. Prolaktin itu buat memproduksi, oksitosin itu buat pengeluaran. Jadi kadang ada kasus yang mungkin produksinya banyak tapi nggak bisa keluar asinya, itu ada. Nah, yang penting sering disusuin karena nanti dedeknya juga bisa membantu untuk mengeluarkan hormon si oksitosin ini. Gitu. Jadi dicoba disusuin nanti biar dia keluarnya lancar. Jadi yang bisa mengeluarkan asinya itu bukan yang lain, bayinya, isepannya. Tahu itu asinya keluar dari mana ya? Kalau yang disedot babynya, kita kan nggak bisa memastikan itu jumlahnya berapa. Gitu. Terus kalau semisal udah rasa penuh, coba kita pencet. Kalau kita secara kasat mata ya mau lihat pasti udah keluar. Nah nanti kalau semisal dipencet udah keluar, nanti dioles. Kemarin ada lecet kan ya? Nah dioles-oles pakai ASI biar lembab. Kayak gitu. Tapi kalaupun dipencet nggak keluar, itu belum tentu di minum dedeknya nggak ada loh. Karena ispan dia lebih kuat, sama dia lebih bisa mancing buat terjadi lay down reflex. Jadi lay down reflex itu kalau besok ibu udah asinya udah banyak, tiba-tiba kayak rasa muncrat atau ngalir, nah itu lay down reflex namanya. Yang bisa mancing itu dedeknya. Gitu. Jadi kanan kiri aja yang. Iya, gantian kanan kiri gitu. Terus nanti usahakan ASI aja sampai 6 bulan ya Bu. Gitu, jangan ditambah air putih gitu. Jangan ya, tidak disarankan kayak gitu. Ini kenapa sih nggak kenyang-kenyang, ya udah tambah air putih aja, itu nggak boleh ya. Kalau misalnya sayuran di blender atau di apa gitu itu boleh. Nanti kan Buat kalau siapa? MPASI. Buat si baby. Itu kalau udah MPASI udah setelah 6 bulan. Oh, setelah 6 bulan ya. Jadi dari 0 sampai 6 bulan itu ASI aja. ASI aja. Ya. Kalau misalkan dia ASI istri saya nggak keluar gitu kan, itu maksudnya lambat lah atau bagaimana, itu dia mungkin kelaparan kan. Ini bagaimana solusi? Apa dia pakai susu formula atau bagaimana? Nah, dicari tahu dulu nggak keluarnya kenapa nih. Iya gitu, jadi nggak yang harus terabas gitu Pak, dicari tahu dulu. Jangan-jangan ibunya dia mikir apa kayak gitu sampai ganggu. Harus dibenahi dari situ. Jadi ya nggak ya, hasilnya nggak keluar terus ya udah formula aja, enggak. Ya mungkin kalau memang kepepetnya, semisal ibu bayinya udah rewel banget, ibu bener-bener yang ibu malah tambah panik kan kayak gitu, ya udah kasih formula nggak apa-apa. Tapi sampai cari tahu ini kenapa nggak keluar, jangan-jangan saya kadang soalnya tanpa kita sadari omongan tetangga itu juga ngaruh loh ke kita. Stres ya berarti ya. Jadi kayak tetangga bilang sebenarnya dia niatnya nggak bukan nyakitin kita, tapi secara nggak sadar itu kayak jatuhin mental kita gitu. Aslinya dikit atau kok gendut kayak gitu ya Mbak bisa. Kayak gitu itu malah bikin kita bete loh. Sedangkan kita habis lahiran gini hormon kita belum stabil. Masih ya sensitifnya ada. Waktu hamil sensitif nggak? Lebih kayak dikit-dikit takut tersinggung gitu nggak? Biasa aja. Kadang ada yang kayak gitu. Dicari Pak, dikaji. Kalau memang hasilnya benar-benar nggak keluar, babynya udah marah, udah ngambek, udah heboh, mamanya makin stres, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin selingin susu formula tapi yang sesuai umurnya ya Pak. Terus atau kalau enggak semisal cari ASI donor, mungkin ibu punya saudara yang, tapi kalau ASI donor itu kita sarankan si pendonornya itu juga harus screening dulu, takutnya nanti ternyata ada HIV, ada apa gitu. Jadi terutama ini lagi COVID kan,
gitu. Atau enggak nanti harus dipasteurisasi, jadi misal asinya harus dipasteurisasi itu kayak ibu taruh asinya dalam botol, ditutup, terus direndam di wadah yang air panas. Jadi habis air panas dinyalain kompor sampai dinutup-tutup, terus dipindah di wadah yang ada asinya itu. Jadi ini botol, ini wadah, dituang di situ air panas sampai semisal batas asinya segini, ini botol nih, batas asi segini, ini wadah. Nah itu posisi asi harus kerendam semua, itu direndam selama 20 menit. Biar kalau ada kemungkinan dia ada HIV atau apa itu mati, nggak nular ke bibirnya. Tapi khawatirnya itu kalau asi donor tanpa screening, gitu, atau mungkin sistem formula. Nah tapi nanti sambil dikaji ini aku kenapa sih gitu, kok asiku nggak keluar gitu. Dan bukannya serta merta asiku nggak keluar ya udah deh itu susu formula aja seterusnya, itu nggak boleh. Kalau dia nyusunya cuma bentar terus tidur gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah pas nyusuin ibu buka aja sarung tangannya. Bayi itu dia genggam kayak gini berarti dia lapar. Dia nyusu, lama-lama dia ngebuka. Oh, kalau genggam lapar dia? Iya, kalau dia tangannya ngebuka gini berarti dia kenyang. Berarti tidak cukup. Gitu. Karena kembali lagi lambung orang kan beda-beda. Kayak kita nih orang gede, saya sama ibu porsi makannya beda. Saya bisa 1 piring penuh, ibu setengah piring aja udah kenyang. Segitu itu dengan bayi, dengan ini. Jadi untuk volume kita nggak ada standar harus habis berapa cc, nggak bisa. Ya saya takutnya kelaparan atau apa ini, kocok pengennya tidur terus. Nah tandanya gitu. Kalau dia gini berarti dia kenyang. Kecuali kalau dia gini dia lapar. Gitu. Jadi pas nyusuin cabut aja sama tangannya biar dia bisa skin to skin megang kita. Terus kita bisa tahu kode dari dia gimana. Gitu ya. Kuncinya harus optimis, nggak boleh mikir-mikir negatif, harus positif thinking. Harus semangat. Gitu. Kalau di rumah dia ngomong negatif, dan lu buang jauh-jauh nggak usah dengerin. Kadang-kadang gitu ya. Kita anggap cuekin sih. Karena secara nggak sadar orang tua kita sendiri pun juga gitu. Gimana sih asinya nggak keluar, ya asinya dikit kayak gitu. Itu yang bikin kita down. Dan secara nggak sadar kita jadi kayak kita jadi mikirin hal yang nggak penting kan bu. Gitu. Dan kan walaupun nggak keluar kan kalau akan keluar juga kalau dipancing terus kan. Iya. Yang penting dicobain ke dedeknya. Selama dia nggak rewel kan karena kita nggak tahu yang masuk berapa. Terus dia juga nggak yang gimana-gimana, ya udah berarti mau udah cukup. Oh gitu. Ya saya bingung dari kemarin, ini udah ini nggak sih, tapi nggak nangis nggak apa. Kalau lapar kan pasti dia akan itu. Kalau dede rewel itu biasanya kenapa ya? Misalnya karena mungkin sakit atau bagaimana atau apa? Nah itu tadi rewelnya kenapa? Jadi kalau dia lapar kan dia nyari mulutnya banget. Kalau sakit bagaimana? Kalau lapar bagaimana? Kalau sakit itu biasanya kan kode dia buat komunikasi itu kan cuma nangis ya. Tugas kita kan nyari PR-nya tuh nyari dia kenapa. Kalau misal dia ada kegerahan, coba kita kok misal udah pampasnya udah bersih dia juga nggak kegerahan nih, kenapa gitu, atau mungkin kegigit serangga di bajunya atau apa kayak gitu. Tapi kok misal enggak, biasanya kalau udah usia 2 bulan itu nangisnya itu ada khasnya pak. Jadi kalau dia nangisnya itu agak gimana ya, nangisnya itu nggak kayak biasanya lah, kayak lebih heboh kayak gitu. Jadi kalau bayi kayak gini sampai dia sekitar 2 bulan itu nangisnya masih sama, tapi kalau setelah 2 bulan nanti ada ciri khasnya, kayak nangis nggak biasa gitu, kayak dia kayak semi menjerit atau gimana, nanti mungkin perutnya kolik atau sembelit atau apa gitu. Ini kayak tadi nggak tahu tuh ban rewel. Nah itu pup enggak, terus mau ASI juga enggak, tapi nangis kegerahan terus. enggak? Kegerahan ya diginiin doang nih enggak. Ini dia tidur atau enggak, kadang udah bau tangan bu. Ini baru 1 hari udah bawa tangan bisa ya? Bisa. Jadi ibu habis lahir gendong terus malamnya bisa tuh rewel kena bau tangan. Iya, dalam 1 hari gitu ya? diem. Iya, karena dia nyaman. Dia udah ngerasain nyaman digendong atau dibeluk mamanya di tempat tidur. Dia anget, dia bisa ngerasain denyut jantung kita. Kan dia kan kenal denyut jantung kita. Terus tiba-tiba ditaruh di sini dia nangis karena dingin. Bisa. Oh, karena bau tangan. Iya, gitu ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi nih? Nah, tadi meningkatkan produksi ASI udah, teknik menyusui. Jadi teknik menyusui itu kalau bisa bayinya jangan dibedong. Kalau mau dibedong
sini aja, sini ke bawah, tangannya biarin. Jadi kayak pakai kemen. Iya, emang tangannya dia nggak suka di ini juga. Nah caranya ibu gini, ini yang model biasa. Ini tetap di sini, terus tangannya megang pantat. Ini tangan yang bawah, ini ke belakang gini, kayak meluk. Terus ini posisinya miring semua, miring, perutnya dia madep ibu. Terus nanti baru diarahin. Caranya buat mancing biar dia mangap, kan ibu ini pegang, ini misalnya payudara ya, misal. Jadi tempelin putingnya dari hidung ke digini-giniin. Nah